Sekira 1 bulan lagi pendaftaran Pilpres resmi dibuka, namun dari 3 kandidat capres yang mengemuka, baru 1 pasangan yang resmi mendeklarasikan diri, yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Sedangkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto hingga saat ini masih berburu sosok terbaik untuk mendampinginya di Pilpres nanti. Nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belakangan mengemuka sebagai kandidat kuat Cawapres. Bertemu dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ridwan Kamil santer dibidik PDIP. Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto tak mau kalah cepat meminang sosok Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sebagai kader Golkar yang tentunya sudah deklarasi mendukung Prabowo, masuk pertimbangan jadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Ridwan Kamil sebagai seorang sosok gubernur di Jawa Barat, namanya cukup baik, cukup harum, dan Pak Prabowo mempertimbangkan itu juga sebagai sebuah kemungkinan. Sementara itu, PDI Perjuangan juga merespons positif munculnya nama Ridwan Kamil sebagai kandidat cawapres pendamping Ganjar. Bahkan, di pertemuan 28 Juni 2023 di Bandung saat peresmian patung Soekarno, Hasto sempat berpantun Ridwan Kamil sebagai bacawa pres Ganjar. Namun Hasto menekankan, siapapun bisa masuk pertimbangan cawapres Ganjar, namun yang menentukan yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pada saat pertemuan dengan para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, di dalam pertemuan tertutup memang dibahas, ya misalnya dari P3 menyampaikan Pak Sandiaga Uno, kemudian dicermati beberapa nama yang lain, ada nama Pak Mahfud MD, kemudian ada nama ya seperti Pak Ridwan Kamil, dan beberapa nama yang muncul ke permukaan disuarakan oleh rakyat itu dikaji secara mendalam. Pakar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia Karim Suryadi menilai faktor geopolitik membuat Ridwan Kamil menjadi menarik. Dengan tingginya daftar calon pemilih Jawa Barat, Ridwan Kamil bisa signifikan mendongkrak elektabilitas koalisi yang meminangnya. Saya yakin radar PDIP yang mengarah ke Ridwan Kamil itu karena pertimbangan geografis, ya, geopolitik khususnya. Di dalam daftar calon pemilih 2024, Jawa Barat itu menyumbang 17,9% secara nasional. Dan ini jumlah suara yang sangat signifikan. Dan menurut saya, semua pasangan memerlukan Jawa Barat karena signifikasinya ini. Dalam survei Litbang Kompas pada 27 Juli sampai 7 Agustus 2023, nama Ridwan Kamil memuncaki elektabilitas bakal calon wakil presiden dengan 8,4% keterpilihan. Di bawah Ridwan Kamil ada nama Sandiaga Uno dan Erick Thohir yang bersaing ketat dengan perolehan 8,2 dan 8%. Baik capres ataupun juga partai politik dalam koalisi pendukung kini berlomba mendekati sosok potensial untuk berkompetisi di Pilpres 2024. Tim Liputan Kompas TV. Membahas manuver mencari kandidat cawapres jelang Pilpres 2024. Kita akan berbincang sore ini bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Sore Mas Toto. Sore Audrey. Mas Toto, ini kan nama Kang Emil yang paling menguat belakangan ya. Tapi kenapa nih kira-kira analisanya justru Mas Ganjar posting ngopi bareng Pak Mahfud MD, Menko Polhukam? Iya, memang nama Kang Emil menarik ya, terutama paling menarik buat Mas Ganjar. Itu yang dikemukakan sendiri oleh Kang Emil. Kenapa? Dari sisi variabel komplementer, ketika berbicara kekuatan dan kelemahan Mas Ganjar, Jawa Tengah, Jawa Timur cenderung sudah kuat. Jawa Barat memang masih menjadi kelemahan yang dialami juga dulu oleh Pak Jokowi, sehingga kemudian keberadaan Ridwan Kamil itu memang bisa menjadi variabel komplementer. Kalau untuk Pak Prabowo, sebetulnya Pak Prabowo sudah cukup kuat di Jawa Barat, sehingga kemudian dari sisi variabel komplementer tidak terlalu melengkapi. Tapi jadi menarik ketika Pak Prabowo juga pasti berhitung ya. Kita lihat kan respon dari Ahmad Muzani, Sekjen Gerindra, tiba-tiba mengeluarkan nama Ridwan Kamil sebagai salah satu yang dipertimbangkan. Saya pikir itu lebih ke arah respon. Jangan sampai kemudian Ridwan Kamil misalnya diambil oleh Mas Ganjar. Karena efeknya bisa dua. Pertama, andai kata pun Golkar tetap mendukung Pak Prabowo,
tetapi kita tahu Ridwan Kamil bisa memecah suara sebagian pemilih Golkar juga, terutama di Jawa Barat. Atau yang kedua, bukan tidak mungkin kalau menggunakan logika kotel efek ya, harusnya Golkar bisa saja mempertimbangkan untuk kemudian berpindah haluan dukungan, karena ketika kemudian ada kadernya dicalonkan menjadi cawapres, efeknya juga akan positif kepada partai. Nah itu yang menyebabkan menurut saya Ridwan Kamil menjadi barang mahal akhirnya yang diperebutkan, walaupun dalam konteks yang berbeda-beda antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar. Tapi Mas Toto, kalau tadi Mas Toto bilang RK atau Kang Emil ini sedang menjadi barang mahal yang sedang diperebutkan, tapi kenapa postingan di IG-nya Mas Ganjar sendiri yang diposting bukan bareng Kang Emil, tapi melainkan Pak Mahfud, Menko Polhukam? Iya, kalau saya lihat memang kan masih belum mengkerucut pada satu nama saja ya. Kita tahu nama yang disebutkan sering itu adalah Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Pak Mahfud MD, atau kemudian Andika Perkasa. Bahkan dalam beberapa hari terakhir saya dengar ada 2 nama yang kemudian dianggap bisa jadi calon alternatif. Ada Sri Mulyani, ada juga Pak Basuki Hadi Mulyono sebagai calon wakil presiden alternatif. Saya pikir apa yang ditunjukkan oleh Mas Ganjar lebih kepada positioning bahwa dia ikut serta dalam penentuan cawapres ini. Dan kalau kita tarik ke belakang kan ada beberapa pertemuan juga dengan Kang Emil ada, dengan Sandiaga Uno ada. Memang itu juga yang harus mulai ditunjukkan oleh Ganjar Pranowo. Berarti ini termasuk proses penjajakan juga ya, ketemu dengan Pak Mahfud ya, tidak bisa dihindari. Ya, testing the water kan, paling tidak ya. Kalau kemudian pertemuan dilakukan dengan semua, bisa dilihat kemudian respon dari publik, respon dari konstituen, dan menurut saya ini bagus dalam konteks penjaringan, bukan hanya dalam konteks kan seakan-akan ditentukan oleh ketum partai koalisi, cocok-cocokan. Jangan, paling penting adalah kalau bicara ingin menang, lalu kemudian persetujuan dari pemilih adalah bagaimana melempar itu kepada publik. Saya pikir itu yang sedang dilakukan oleh Ganjar melalui postingan di Mas Toto, dari semua nama-nama yang beredar yang sudah ketemu kepada Ketua Umum PDIP Bu Mega adalah justru Kang Emil. Ini analisanya apa? Sudah ACC atau? Tadi saya baca Prof. Mahfud, saya baru tahu juga Prof. Mahfud mengatakan sudah sempat bertemu dengan Ibu Mega juga. Dan pertemuan dengan Kang Emil juga saya pikir kan masih multitafsir, karena ada yang mengatakan itu sebenarnya pertemuan membahas pembangunan monumen Bung Karno. Jadi menurut saya pertemuan kemarin yang diceritakan oleh Kang Emil atau beberapa teman PDI Perjuangan belum bisa disebut sebagai sebuah simbol bahwa Kang Emil adalah yang terkuat. Saya melihat nama-nama yang saya sebutkan tadi masih sangat mungkin untuk kemudian memiliki peluang, karena gini loh, pertarungan ketat ini kan sekarang malah dalam survei terjadi antara Prabowo dengan Mas Ganjar. Upaya testing the water ini kan juga sebenarnya upaya mengulur waktu sambil mengintip lawan ini akan kemudian mengambil cawapres siapa. Karena pilihan terhadap cawapres kandidatnya sendiri itu akan ditentukan paling efektif atau tidak itu nama siapa, itu dengan mengintip terlebih dahulu lawan itu juga akan dalam hal ini Pak Prabowo akan mengambil siapa yang menjadi cawapres. Tapi kalau misalnya hitung-hitungannya, kalau kita andai-andai nih, sampai dengan sekarang sebenarnya siapa sih yang paling efektif untuk mendampingi Mas Ganjar dan juga Pak Prabowo maksudnya? Iya, plus minus begini, kan kalau kita bicara menjadi variabel komplementer, artinya adalah sosok yang bisa melengkapi daerah-daerah yang capresnya lemah, atau di segmen-segmen entah usia atau kemudian jenis kelamin atau dari sisi agama yang capresnya masih lemah di segmen tersebut. Jadi kalau kita bicara secara geografi paling mudah ya, tentu saja Mas Ganjar membutuhkan sosok yang bisa melengkapi kelemahannya di Jawa Barat atau misalnya daerah Sumatera dan Sulawesi. Dalam konteks itu bisa muncul 2 nama, ada nama Kang Emil, ada nama Sandiaga Uno. Pak Prabowo sebetulnya paling membutuhkan sosok yang bisa melengkapi kelemahannya di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur. Itu yang menyebabkan analisis bahwa hilangnya PKB itu akan berpengaruh besar buat Pak Prabowo. Tapi itu kan baru dari sisi geografi. Bisa juga kalau kita lihat dari sisi branding. Bagaimana ada sosok pendamping yang bisa membawa efek kejut atau wow efek. Contoh, Profesor Mahfud itu walaupun dari sisi geografi misalnya cenderung Jawa Timur, Mas Ganjar sudah cukup kuat. Tapi dalam konteks misalnya branding anti korupsi, keduanya ini punya kesamaan. Yang kalau dilekatkan dan punya narasi yang bagus, bisa jadi daya ledak juga. Jadi memang hitung-hitungannya menurut saya berarti banyak. Berarti artinya diperlukan efek wow ya untuk baca wapresnya ya?
Salah satunya adalah efek kecut tadi, bukan sekedar masalah geografi siapa yang bisa saling menutupi, itu hanya salah satu variabel saja. Karena beda nih Mas, kalau misalnya dipilihnya Pak Mahfud tadi ya latar belakangnya kuat di bidang politik, juga keamanan, terus kemudian tadi salah satu pegiat anti korupsi juga begitu. Anti korupsi. Nah satu lagi kalau Kang Emil kan kuat juga nih di Jawa Barat, bukan hanya itu tetapi juga dia pemimpin di Jabar. Iya, narasinya beda-beda. Kalau dengan Kang Emil, daya ledaknya itu adalah ada 2 pemimpin dari 2 provinsi, salah satu yang terbesar di Indonesia, pernah menjadi kepala daerah. Harusnya dari sisi kapabilitas tidak diragukan lagi kemampuan 2 orang ini mengelola di bidang eksekutif misalnya kan. Dengan Sandiaga Uno berbeda lagi misalnya, kombinasi antara menteri yang sifatnya sektoral atau kemudian punya latar belakang yang bisnis friendly, itu sangat bisa melengkapi juga kemampuan administrasi. Tapi kalau usia pemerintahan dari Mas diperhitungkan Ganjar. juga nggak? Kalau misalnya Mas Anies kan sudah pilih Caimin begitu ya, tapi kemudian untuk Mas Ganjar juga akan dipilih juga nggak? Kira-kira baca Cawapres mungkin yang usianya lebih di atas Mas Ganjar? Sebetulnya kalau kita bicara dengan sisi demografi jumlah pemilih milenial dan Gen Z yang akan sangat besar ya, yang lebih butuh variabel pelengkap itu adalah Pak Prabowo. Karena notabene sebenarnya isu pemimpin tua itu agak membebani Pak Prabowo. Sehingga kemudian darah muda sebagai wakil itu sangat dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Sementara kalau bicara mengenai anak muda, Mas Ganjar masih dianggap pemimpin muda dan nggak ada tuh yang namanya orang misalnya melihat kalau muda berarti harus dilengkapi dengan yang tua, arahnya trennya sedang tidak ke sana. Jadi yang memang membutuhkan dari sisi usia dari cawapresnya itu adalah Pak Prabowo. Kalau balik lagi ke nama Kang Emil ini kan sudah pasti tahu PDIP juga sudah hitung-hitungan kalkulasi kalau ini adalah kader dari Partai Golkar. Golkar jelas sudah dukung Pak Prabowo. Itu artinya analisanya apa mungkin bisa aja bermain di 2 kaki atau justru menarik dukungan justru ke Mas Ganjar kalau misalnya jadi nih Kang Emil? Kalau dari sisi PD Perjuangan dan koalisi Mas Ganjar paling ideal kalau kemudian keberadaan Kang Emil sebagai cawapres menarik gerbong Golkar juga, itu akan jadi kekuatan besar. Apalagi kalau ditambah Demokrat masuk, malah koalisi terbesar akan dimiliki oleh Ganjar. Tapi memang ada gray area juga ya. Kita tahu 2004 Golkar pernah menempatkan 2 kadernya di kertas suara. Di satu sisi resmi Pak Wiranto maju, lalu kemudian Pak JK juga maju walaupun tidak resmi. Dan orang mengatakan siapapun yang menang Golkar tetap dapat kekuasaan, kira-kira kan seperti itu ya. Tapi ini kan akhirnya berarti harus bergantung membaca terlebih dahulu bagaimana keputusan dari Mas Erlangga dan teman-teman DPP Golkar akan seperti apa. Apakah akan ada resiko Kang Emil dikeluarkan, apakah kemudian Kang Emil berani atau tidak. Saya pikir itu juga yang masih menjadi faktor penghambat pengambilan keputusan dari PD Perjuangan apabila betul melirik Ridwan Kamil. Tapi Mas Toto kalau misalnya hitung-hitungannya baca wapresnya di luar dari nama-nama koalisi yang saat ini mendukung ya, tadi ada nama Kang Emil kan di luar, Pak Mahfud juga, Bu Sri Mulyani tadi juga ada masuk kan ya. Nah bagaimana dengan P3 dan koalisi pendukungnya termasuk apalagi kalau Demokrat jadi masuk? Ya, kalau saya lihat beban dari koordinasi di koalisi Mas Ganjar ini tidak sesulit koalisi Pak Prabowo atau koalisi Mas Anies ya pada saat terutama dulu isu Anies dengan AHY. Kalau kita lihat koalisi Pak Prabowo dengan koalisi Mas Anies sebelum dengan Caimin, ada kecenderungan masuknya partai itu adalah negosiasi terkait cawapres. Kita tahu nih misalnya Pak Prabowo tentu saja PAN menginginkan Erick Thohir misalnya. Belum lagi muncul nama Gibran. Lalu kemudian Golkar menginginkan nama Mas Erlangga misalnya. Dan itu yang menyebabkan berbeda dengan P3 misalnya sudah beberapa kali menegaskan bahwa bukan harga mati. Walaupun mereka sangat berharap Mas Sandi masuk misalnya. Atau kemudian Demokrat sudah menyatakan andai kata masuk dalam koalisi Mas Ganjar realistis karena mereka bukan founder tapi mereka hanya followers. Jadi menurut saya sih bebannya tidak sebesar dalam koalisi Pak Prabowo dan tinggal hitung-hitungan elektoral. Mereka lebih kepada cawapres siapa yang memungkinkan Ganjar ini bisa menang karena memang persaingan yang ketat dengan Pak Prabowo terutama. Nah kalau gitu, kalau dari sisi Pak Prabowo sendiri harus milih yang mana? Tadi kan agak berat ya. Apakah kalau gitu baca cawapresnya harusnya ya bisa dibilang usianya yang muda mewakili anak-anak muda? Kalau muda pasti, dan yang sebetulnya dulu menjadi kekalahan Pak Prabowo itu kan selalu salah berhitung tentang Jawa Timur. Sehingga sempat Pak Prabowo melirik Kofifa Indar Parawansa, mungkin sempat melirik juga Caimin. Tapi kan kita tahu belakangan Pak Prabowo ini menggunakan strategi ingin nempel nama Pak Jokowi. Sehingga kemudian yang muncul menjadi nama yang disebut paling kuat adalah
Mas Erick yang sering disebut sebagai Mas Erick Thohir yang sering disebut sebagai anak Mas Jokowi, atau bahkan mulai menggadang anak kandungnya Pak Jokowi. Jadi itu yang menurut saya akhirnya seperti bingung sendiri ya koalisi ini. Di sisi lain membutuhkan Jawa Timur, di sisi lain tapi kemudian juga punya strategi ingin melekatkan dirinya dengan nama Pak Jokowi. Belakangan karena Ridwan Kamil pengen diambil, kemudian muncul lagi nama Ridwan Kamil. Tetapi memang terkait dengan anak muda, menurut saya itu sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah bagaimana sosok ini bisa melengkapi gaya kepemimpinan yang mau turun ke bawah, mengingat usia Pak Prabowo tidak dalam usia yang cukup muda lagi. Dan masih punya waktu sekitar 1 bulan untuk menentukan bacawa pres pendamping Mas Ganjar dan juga Pak Prabowo. Terima kasih Mas Soto, sehat selalu. Terima kasih Audrey, sama-sama.